Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabul Anam dari NIM akhir 094. Di video kali ini saya akan membuat video singkat tentang routing dinamis untuk melengkapi ACC modul 5 pada praktikum jaringan komputer. Langsung saja, apa itu routing dinamis? Routing dinamis menggunakan protokol routing secara otomatis dan lebih optimal untuk memilih rute terbaik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Routing dinamis memungkinkan router untuk memilih jalur sesuai dengan perubahan tata letak real-time logical network. Jika ada perangkat yang mati, jalur yang rusak, atau ada perubahan lain dalam topologi, perangkat jaringan yang menjalankan routing dinamis akan secara otomatis mengupdate tabel routing. Routing ini bekerja untuk lingkungan peran antara autonomous system. Autonomous system AS adalah kumpulan dari jaringan dalam satu administrasi atau kebijakan yang sama. Lalu routing dinamis ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu RIP atau singkatan dari Routing Information Protocol. RIP adalah protokol routing vektor jarak yang digunakan dalam jaringan kecil hingga menengah. RIP menggunakan metrik hop, jumlah hop sebagai dasar untuk menentukan rute terbaik ke tujuan. Protokol ini memiliki beberapa batasan dari jumlah hop maksimal yang bisa dilewati oleh data, yaitu 15 hop, yang membuat kurang cocok untuk jaringan yang besar atau kompleks. RIP ini adalah protokol yang memberikan update routing berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi mengenai router yang akan dihubungkan dengan router tersebut. Lalu yang kedua yaitu IGRP, yaitu Inferior Gateway Routing Protocol. Inferior Gateway Routing Protocol atau bisa disebut IGRP adalah protokol yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu EIGRP. EIGRP atau bisa disebut atau merupakan pengembangan dari IGRP, yakni protokol ini hanya terdapat pada router Cisco. EIGRP digunakan untuk router yang dibagi jalur dengan router lain pada sistem otonom yang sama. IRGAP hanya memiliki update incremental sehingga mengurangi beban kerja pada router dan jumlah data yang harus dikirimkan. Selanjutnya yaitu OSPF adalah protokol routing interior yang sering digunakan pada jaringan IP. OSPF bekerja pada algoritma berbasis Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke tujuan dan mendukung berbagai jenis jaringan termasuk jaringan IP. Cara kerja OSPF pertama-tama sebuah short test part tree akan dibangun. Kemudian router table akan diisi dengan rute terbaik yang dihasilkan dari tree tersebut. OSPF hanya bekerja pada routing interior protokol saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu BGP. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk mengatur lalu lintas antara jaringan otonom, AS, Autonomous System. BGP memanfaatkan protokol TCP untuk mempertukarkan informasi antara router. Baik, langsung saja ke penugasan. Baik, di sini saya telah membuat sebuah studi kasus sebuah perusahaan Telkom memiliki cabang yaitu Surabaya, Lamongan, dan Tuban, dan beberapa memiliki identitas jaringan terkoneksi sebagai berikut. Pada kantor Surabaya, IP address-nya yaitu 192.194. Lalu pada kantor Lamongan,
IP address-nya dengan IP 192.150.94.0 dengan AS nomor 300. Lalu pada kantor Tuban, IP address-nya yaitu 192.200.70.0 dengan server 192.200.94.1 dan AS nomor 100. Dan ini tabelnya. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan tentang routing statis, perbedaan routing statis dan routing dinamis. Pada routing statis, pengaturan tabel rute dilakukan secara manual oleh admin jaringan atau seseorang yang telah menyeting. Itu secara manual satu-satu. Lalu tidak berubah kecuali diubah oleh admin. Jadi tidak bisa berubah kecuali admin sendiri yang berubah atau orang lain yang ingin berubah. Tidak teranggap terdapat perubahan jaringan. Lalu tidak fleksibel, tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa konfigurasi ulang. Lalu yang keempat, lebih mudah untuk dikelola dalam jaringan yang sederhana dalam skala kantor atau perusahaan. Lalu pada perbedaannya pada routing dinamis ini dilakukan secara otomatis oleh protokol routing. Pada routing dinamis ini, perubahan jaringan seperti kegagalan merespon perubahan jaringan seperti kegagalan atau perubahan topologi. Jadi ketika ada gangguan atau terjadi masalah pada jalur tertentu, routing ini akan melakukan update. Fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa konfigurasi manual ulang. Yang terakhir yaitu lebih kompleks, memiliki overhead yang lebih tinggi karena memerlukan pertukaran informasi secara terus-menerus, cocok untuk jaringan yang lebih besar atau kompleks. Langsung saja pada konfigurasi yang saya buat pada Cisco Packet Tracer. Nah, sini saya sudah membuat kantor Surabaya, Lamongan, dan kantor Tuban. Di sini AS nomornya 200 dan pada kantor Lamongan 300, lalu pada kantor Tuban yaitu 100. Langsung saja kita melakukan setting terhadap server pada kantor Surabaya. Kita masuk ke desktop, kita masukkan IP address-nya 192.100.94 ini saya .1. Karena itu server, maka kita kasih 1. Dan ini menggunakan /24, maka kita kasih ininya 0. Oke, langsung saja kita men-setting pada server Surabaya. Kita ke sini, lalu ini kita isi IP address-nya 192.100.94.1. Lalu subnet masknya udah otomatis terisi. Lalu pada default gateway-nya kita kasih 192.100.94.3. Lalu pada service DHCP ini kita pencet ini dulu, kita on kan. Lalu pada default gateway-nya kita isi sama seperti tadi 192.100.94.3. Nah, kita save. Nah, setelah itu kita atur pada PC. Kita configure desktop,
IP configure, kita pencet DHCP. Nah, otomatis terisi. Oke, kita lakukan pada PC yang lain juga. DHCP. Oke. Selanjutnya kita men-setting router 3 dengan CLI. Pertama kita end-kan dulu. Enter. Lalu masuk ke router. Lalu kita enable. Selanjutnya yaitu configure D. Nah, kita masuk ke router configure. Selanjutnya yaitu kita men-setting pada F0. INT FA FA0/0, kita enter. Selanjutnya kita setting IP address-nya, IP address yaitu kita setting 20.20.20.1. Dua lima lima titik 0.252. Enter. Selanjutnya no SA. Oke, router sudah start to up. Selanjutnya ke 1.0, ke FA 1.0. IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Oh, SA. Oke, selanjutnya ke FA 2.0. Ini karena slash-nya 24, kita kasih 0. Terus ini kita rubah 192.100.94 titik 3. Kita enter. Lalu kita ketik no SA. Udah.
Setelah itu kita cek pada konfigur. Nah, ini sudah tersetting. Lalu setelah itu kita exit. Lalu setelah ini kita melakukan konfigurasi RIP dengan menggunakan CLI. Lalu kita ketik router RIP, enter. Selanjutnya kita ketik version 2. Setelah itu kita masukkan networknya yang jalur yang ini, dan yang ini. Network 20.20.20.0, kita enter. Selanjutnya network 10.10.0, kita enter. Selanjutnya yang terakhir network dari PT Router Lamongan ke Tuban. Kita setting 30.30.30. 30.30.30. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita no auto summary agar ini dibatasi. Auto summary, no auto summary. Udah bener gak tulisannya? Summary. Ini enter. No auto summary. Lalu kita exit. Selanjutnya kita ke router EIGRP. Konfigurasi EIGRP. Router EIGRP. Ini kita kasih 10. Kalau ini 10, maka semuanya harus 10. Oke, selanjutnya kita setting networknya. Network. Lalu kita masukkan IP networknya dari ini. Kita masukkan 192.100.94.0. Ini network ya. Kita kasih 0. Lalu yang ini kita masukkan juga. Network 20.20
20.20.20.0. Kita enter. Selanjutnya yang ini ke dari Surabaya ke Tuban, jalurnya 10.10.10.10.0. Kita enter. Lalu kita auto summary. No auto summary. Enter. No auto summary. Lalu kita exit. Setelah itu ini sudah selesai router konfigurasi EIGRP. Selanjutnya kita akan melakukan router OSPF. Langsung ke router OSPF. Nah, ini kan tadi kita membuatnya dengan angka 10, OSPF 10 yang ini tadi. Nah, selanjutnya juga sama, kita menggunakan 10 juga. Yang OSPF. Lalu kita masukkan, kita enter. Lalu kita masukkan konfigurasi dari 0.0 ini. Nih. Network 20.20 enter 0.0.0.3. Ini dari mana? Ini dari wildcard. Wildcardnya dari ini IP ini. 3 enter spasi area 0. Ini kita kasih area 0 semua ya. Network 10. Ini dari jalur ini 10 kan. Dari jalur ini. Nah, kita setting 10. Enter. Selanjutnya ini yang terakhir ngambil dari 2.0 FA 2/0. Kita masukkan IP konfigurasinya. Tuh. 0. Ini 31 ya. Karena ini /24. .192.100.94.0. Nah, gini. Enter. Oke. Lalu kita exit. Nah, ini sudah selesai konfigurasi router OSPF-nya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke router OSPF 10. Router OSPF 10. Kita panggil. Lalu kita masukkan networknya. Salah. Lalu kita masukkan distribusi BGP, yaitu ini tadi. S200. Redistribute BGP 200 net. Kita enter, kita exit.
Lalu masuk ke router BGP 200 tadi yang sudah kita setel ini. Router BGP 200, enter. Selanjutnya naik port NI, naik port, naik port, banyak kebanyakan, naik port. Kita masukkan ini IP yang ini, lalu kita remote ke ini, masukkan 20.20.20.2, enter, enter sampai spasi, remote as 300. Valid, bentar ya. Nah, ini kurang. Oke, naik. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita masukkan networknya dari ini FA2, network 192.100.94.0. Masnya, lalu kita masukkan masnya 255.255.0. Enter. Udah, salah. Ini salah, belum di spasi. Enter, kan bisa. Lalu selanjutnya kita setting yang jalur Surabaya Lamongan. Ini kita kasih 30, 31, 31. Salah. 252 karena ini slash 24 ya. Slash 30. Kita setting networknya 20.20.20.0. Enter. Baiknya sama ini yang dari sini kita setting 10. Kita enter. Kalau sudah selesai, kita setting yang dari sini 10 ini 10.10.1, kita remote as ke sini sama seperti yang di awal tadi, yang ini remote as 300. Naik port 10, ini 1, salah,
2 ini 1. Ini kita ganti 100. Enter. Lalu kita ketik redistribution, redistribute OSPF titik 10 karena tadi sudah kita setting 10. Kita enter. Lalu kita exit. Nah, ini sudah selesai. Ini kita sudah men-setting dari router Surabaya. Oke, setelah selesai menyeting pada kantor Surabaya, selanjutnya kita akan menyeting pada kantor Tuban. Ini kita akan menyeting dengan konfigurasi GUI menggunakan GUI. Sebelumnya kita setting dulu ya servernya. Desktop IP configure 192 titik berapa ini? 200 titik 94.3.1 untuk subnet masnya ini. Lalu pada default gateway-nya kita isi 192.200.94.3. Oke. Ini kita ke service DHCP. Kita pencet ini dulu, kita on kan. Ini kita isi default gateway-nya 192.200.94.3. Kita save. Nah, setelah itu kita setting pada biasanya configure desktop IP configuration DHCP. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Yang satunya desktop IP configure DHCP. Oke, sudah masuk juga. Lalu PC yang ini kita setting juga desktop IP configure DHCP. Nah, lalu kita masuk ke router. Lalu kita setting menggunakan GUI. Masuk ke IP, kita masukkan router yang ini. Yang ini dan ini. 10.10.10.0. Kita add. Lalu ke yang ke Lamongan, kita masukkan jalurnya 30.30.30.0. Kita add. Lalu yang terakhir ini yang ke switch 192.1
200.94.0. Baik. Oke. Selanjutnya yaitu GLP. Kita menggunakan CLI. Ini kita exit dulu. Lalu kita lakukan, kita masukkan teks router EIGRP 10. Bentar. Lalu kita masukkan networknya yang di sini, yang network 1, yaitu subnetwork 10.10.10.0. Enter. Tidak. Lalu kita set tuh. Ini ya. Ini network yang 10 tadi. Setting. Lalu kita setting yang ini juga 30.0 networknya. Lalu yang ke switch juga kita setting 192.200.94.0. Enter. Lalu setelah itu kita auto zoom di. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita masuk ke routing OSPF. Router OSPF 10. Router OSPF. Ya, benar. Router OSPF 10. Kita masukkan networknya. Ini kita masukkan yang ini 10.10.10.10.10.10.0. masuk ke masnya wildcard 0.0.0.
titik 3. Terus areanya kita setting area 0, enter. Lalu ini sama, ini 30, areanya 0, enter. Lalu ini yang terakhir, ini 31, karena slash-nya 24. Kita masukkan ini yang dari ini dari switch 192.200.94.0. Oke, selanjutnya kita exit. Lalu kita masuk ke router OSPF 10. OSPF 10, enter. Lalu kita distribusikan BGP 100. Redistribute, maaf salah, redistribute 100 BGP 100 subnet. Lalu kita kasih subnet, enter. Kita exit lagi. Lalu kita masuk ke router yang sudah kita setting tadi, yaitu redistribute BGP router BGP 100. Naik port, naik port, 10.10.10.0.2. Lalu kita remote, as 200, enter. Lalu kita masukkan network dari ini 192.200.94.0. Kita masukkan masnya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan yang sama, 10.10.10.0. Ini masnya 252, enter. Masukkan yang sama, ini 30.
enter. Lalu kita export lagi. Sepuluh titik 10 remote 200. Titik 2 remote as 200. Lalu kita redistribute OSPF 10. Lalu kita exit. Udah, ini sudah selesai. Oke, setelah kita men-setting dari router Tuban, selanjutnya kita setting dari router Lamongan. Kita masuk ke ini belum style ya. Ini style setting dulu. Desktop. Satu 192 titik 150 titik 94 titik 3 titik 1. Lalu kita masuk ke service DHCP, kita setting ini, kita on kan dulu. Masukkan 192 titik 150 titik 94 titik 3. Kita save, masuk ke configure. Oke, mapnya kita setting ini, masuk ke desktop, di configure, DHCP diaktifkan. Sudah tersetting setting. Ini juga sama, masuk ke desktop, di configure, desktop, exit. Masuk ini, desktop, di configure, aktifkan. Oke, selanjutnya kita setting menggunakan GUI. Kita masukkan FA0 nya dulu, ini
194.0. Ya. Oke, kita cek di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan yang ini, IP address-nya yang flash ethernet 0. Ini flash ethernet 0-nya 20.20.2 ya. 20.20.20.2. Ini kita ambil 255.255.255.252. Oke, lalu ke flash ethernet 2. Ini yang ini 30.30.30.1. Flash ethernet 2 30.30.30.1. Ininya subnet masknya 255.255.252. Lalu ke flash ethernet 2. Ini nyambung ke switch, PT switch. Langsung kita masukkan ini IP address-nya 190.150.94.3. Nah, ini sudah benar ya. 255.255.255.0 karena ini /24. Oke, selanjutnya kita ke RIP. RIP tadi sudah kita setting. Ini masuk ke F0, FA0, ini FA1, ini FA2. Oke, masuk ke OSPF. Lanjut kita masuk ke OSPF. Nah, untuk ERGEP-nya ini kita exit dulu. Shift. Nah, kita masuk ke router ERGP. Router EIGRP. Maaf. EIGRP. EIGRP 10. Ntar masuk ke RGP, kita masukkan networknya yaitu ini 20.20.20 ini /2, lalu ke ini 30.30.30.1. Kita masukkan yang 30 dulu. 30.30.30.0. Lalu kita masukkan wildcard, lupa aku namanya. Kita masukkan ini 0.0.0.3. Lalu kita masukkan areanya area 0, invalid. Sebentar. Oh, ini salah ya. Bukan ini dulu. Tapi masukkan networknya. Belum areanya masih nanti.
networknya kita masukkan 192 yang masuk networknya ini kita masukkan semua 30.30.30.0 enter network lagi. Ini yang 20 no. Selanjutnya ini yang terakhir 192.150.94.0 bentar. Nah selanjutnya kita no auto summary enter. Oke, langsung kita exit. Kita masuk lagi ke router OSP 10. Router OSP 10. Router OSPF 10 masuk, lalu kita ketikkan tadi network yang ini. Nah baru bisa. Ini areanya 20 tekan di 20 enter. Lalu yang ini 31 karena ini slashnya 24 192.150.94.0 kita enter. Lalu areanya sudah masuk semua, kita exit. Masuk ke router OSPF 10 lagi. OSPF 10 redistribution BGP nya ini 300 terus subnet enter, lalu exit. Masuk lagi router OSPF 10 enter, maaf salah, router OSPF 10 enter, lalu neckboardnya ini manggil yang 30 1 30.0 maaf ini bukan titik 0 tapi titik 1. Lalu remote as 300 remote as ke sini, ke router yang bawah, ke router yang ini, remote as 100 ya, neckboard 30.1 remote as 30 bentar valid.
salah ketik. Oh, ini salah. Exit dulu ya. Salah masuk. Exit. Nah, masuk ke ini router PGP. Router PGP 300. Enter. Nah, ini baru naik port ini. Nah, cannot configure local system and port. Satu configure router network. Ini masukkan ke switchnya 192. Dua titik 150.94.0. Kita masukkan masnya 255.0. Kita hapus, berubah menjadi 30.0. Enter. Lalu kita ganti ini menjadi 10. Salah ya, ini bukan 255 tapi ini 252. Enter lagi, coba menjadi 20. Oke, kita enter. Lalu kita naik port lagi, naik port ke sini 30.2. Remote hash-nya ini remote hash 100. Remote hash-nya ini 100. Bentar. Lalu redistribusi of FPS 10. Redistribute OSPF PF
10. Kita enter, lalu kita exit. Sudah. Masih ada kendala. Ini masih belum disetel. Oke, selanjutnya kita cek yang sampel BCA. Kita lihat dulu ke akun sampel dari PT ini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, oke, sukses juga. Lalu dari ini ke sini, sukses. Oke, sampai sini saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.